Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahmi Amru dengan NIM 2306113332 dan aku dari kelas THPB. Kali ini saya akan membuat video YouTube tentang RAL atau rancangan acak lengkap untuk menunjang nilai pada rancangan percobaan saya. Nah, RAL itu sendiri mempunyai syarat. Yang pertama adalah hanya punya satu peubah bebas independent variable yang disebut perlakuan, dan tidak ada peubah lain selain perlakuan yang mempengaruhi respon hasil penelitian atau dependent variable. Dengan model matematis RAL adalah YIJ sama dengan mu plus PI plus galat IJ. Dengan YIJ dengan keterangan pengamatan perlakuan ke I dan ulangan ke J, mu rataan umum, PI pengaruh perlakuan ke I, dan galat IJ galat perlakuan ke I dan ulangan ke J. Nah, di sini saya sudah siapkan soal di mana merupakan data kadar lemak kerupuk pati sagu dengan perlakuan pati sagu pregelatinisasi dan tepung ikan teri jengki dengan konsentrasi yang berbeda. Di sini ada 4 perlakuan dengan 4 ulangan. Nah, sekarang kita akan masukkan di aplikasi SPSS. Pertama-tama kita ke variable view dan diisi name-nya. Untuk name yang pertama itu ada pati sagu. Yang kedua itu ada ulangan, karena ini RAL jadi kita pakai ulangan. Kemudian perlakuannya itu ikan teri jengki, di sini kita tulis ikan saja. Kemudian kita tentukan desimalnya, karena patinya 0, ulangannya 0, dan ikannya 2. Kemudian di sini kita beri masing-masing labelnya ya. Untuk pati kita buat labelnya pati sagu pregelatinisasi. Kemudian untuk ulangan kita buat ulangan saja. Kemudian ikan kita buat ikan teri. Kemudian kita isi values-nya ya. Selanjutnya kita isi values untuk pati sagu. Di sini ada 4 perlakuan pati sagu. Jadi kita buat value-nya 1, labelnya ST1. Kemudian 2, ST2, 3, ST3, 4, ST4. Nah, untuk pati itu diisi values-nya, untuk ulangan tidak perlu, ikan tidak perlu. Lanjut kita tentuin measure-nya. Ini nominal ya, karena tidak punya angka. Kemudian yang kita akan cari adalah ikan teri jengki, pilih scale. Nah, untuk variable view dari rancangan acak lengkap ini sudah kita isi. Kemudian kita pergi ke data view. Nah, di sini sudah ada pati, ulangan, dan ikan ya, dan patinya kita isi. Jadi kita tulis ST1. Nah, karena ada 4 perlakuan dan 4 ulangan, jadi semua unit percobaannya ada 16. Jadi ST1 kita tulis 4 kali. Selanjutnya ST2 4 kali, dan seterusnya. Nah, ini sudah pas ya. Pastikan semua datanya benar agar tidak ada kesalahan pada output SPSS-nya nanti. Nah, kita buat ulangannya 1, 2, 3, 4. Oke.
Nah, kemudian kita isi data ikannya. Nah, kita lihat nih untuk pati ST1 di sini ST1 ya, dengan ulangan 1 berarti ada di sini 10,42. Kemudian untuk ST1 lagi dengan ulangan kedua berarti di sini 10,59. Jadi baca datanya itu ke bawah. Nah, kita isi dulu sampai dia terisi semuanya. 10,59, 10,34, 10,4, 11,13, 11,45, 11,50, 11,85, 11,27, 13,04, 13,16, 13,14,3, 14,33. Nah, di sini jangan dulu kita untuk perhitungan SPSS-nya ya, pastikan data yang kita masukkan itu benar. Untuk ST1 dengan ulangan 1 berarti 10,42, ST1 2 10,59, 44, 13, 86, 87, 33, kemudian 14,33. Nah, setelah saya cross check sekali lagi datanya sudah tepat semua, kemudian kita ke analyze, kemudian kita pilih general linear. Pati sagu kita masukkan ke fixed, ulangan tidak perlu kita masukkan, dan ikan teri jengki kita masukkan ke dependent variable karena ikan teri jengki yang mau kita lihat ya perhitungannya. Kemudian kita ke model, kita boot terms, kemudian kita pindahkan dengan type main effects, kemudian continue, kemudian kita ke post hoc, ke pati dengan lalu checklist LSD dan can, continue lagi, kemudian option, kita checklist pada bagian atas, pada dua bagian atas, kemudian continue, kemudian oke. Kita klik oke ya semuanya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini ya, untuk between subject faktornya bener ya, semua perlakuannya ada 4. Untuk perlakuan sagu pregelatinisasi 1 ada 4 perlakuan, sampai sagu pregelatinisasi 4 ada 4 perlakuan, jadi totalnya ada 16 unit percobaan. Kemudian ini ada descriptive statistik. Nah, di sini tabel ANOVA-nya. Nah, pada tabel ANOVA kali ini kita akan melihat apakah ada pengaruh perbedaan nyata atau tidak ya. Nah, kita lihat pada pati di sini ada F hitungnya 342,226 dengan signya 000. Jadi F hitung ini tuh lebih besar dari F tabel, dari signifikannya ya. Jadi lebih besar dari signifikan yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Nah, maka dari tabel ANOVA ini dapat kita simpulkan bahwa sagu pregelatinisasi dan tepung ikan teri jengki dengan konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar lemak kerupuk pati sagu. Maka kita lakukan uji lanjut DMRT. Di sini sudah ada untuk uji lanjut DMRT-nya, hasil uji lanjut DMRT-nya. Nah, pada perlakuan sagu yang pertama, subsetnya di sini di angka 1 atau kita notasikan A. Dan perlakuan sagu kedua itu subsetnya 2, kita notasikan B. Kemudian sagu ketiga kita notasikan C, dan sagu keempat kita notasikan D. Maka dapat disimpulkan dari tabel hasil uji DMRT atau uji lanjut ini
bahwa setiap perlakuan berbeda nyata, atau perlakuan sagu 1 berbeda nyata dengan perlakuan sagu kedua, ketiga, dan keempat. Dan sagu kedua berbeda nyata dengan sagu pertama, ketiga, dan keempat. Sagu ketiga berbeda nyata dengan sagu pertama, kedua, dan keempat. Kemudian sagu keempat berbeda nyata dengan perlakuan sagu pertama, 2, dan 3. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.